Harus bercandain orang cacat biar dianggap dark jokes. Ya buat orang-orang yang suka dengan komedi-komedi partai, komedi-komedi agama, Yesus Kristus, komedi-komedi cacat, keluar aja dari sini. Apaan cuman bercandain kayak gitu aja bisa ketawa. Bercandain hidup kalian berani nggak tuh? Tapi aku nggak mau bercandain itu sih sebenarnya. Aku pengen ngomongin soal hal-hal yang lagi viral. Yaitu ada Ibu Bayangkari yang ngevideoin anak magang gak beres. Terus di dalam videonya Ibu Bayangkari ngomong, dasar budak gak beres kerja gini-gini, sampai akhirnya suaminya dicopot jabatannya, yang dari polisi jadi polisi. Ya itu mungkin alasan kenapa kita harus pintar-pintar memilih cewek ya. Karena tindakan istri atau pacar kita itu sangat mempengaruhi masa depan kita, itu sangat. Kalau kalian punya cewek-cewek atau punya pacar yang masih penting upload di Facebook, itu skip aja deh. Pasti nggak jauh-jauh kalau nagih utang ngetek ngetek yang punya utang. Itu pasti itu. Di Facebook aku sering banget orang tuh kalau nggak ngomongin orang lain nagih utang sama ketipu neo. itu tiga itu doang lah pasti. Orang-orang ngeluh cuma itu doang. Menyebalkan orang-orang itu, cewek-cewek itu harus dihindari. Karena kalau menurut Rocky Gerung, keturunan itu kan kecerdasan itu turun dari ibu. Kalau misalnya ibu kalian bodoh ya gambaran kalian saat ini di sini. Makanya pintar-pintar nyari cewek itu harus. Tapi sebenarnya aku melihat kasus yang viral itu malah mikir kayak magang itu kayaknya nggak penting ya. Karena ternyata dari sejarah yang aku cari di Google, atau mungkin dari Google, magang itu tuh untuk profesi yang nantinya akan lepas sendiri atau profesi yang tunggal. Misalnya dokter, guru, atau hal-hal lain lah yang sejenis. Kalau misalnya jadi profesi karyawan, menurutku itu gak pas dimagangin. Karena nanti pun, kalau misalnya kalian magang, terus kalian kerja lagi di kantor, pasti ikutnya aturan kantor ini kan, bukan ikut aturan kantor yang kalian pernah magang. Jadi buat apa? Kalau dokter jelas gitu, karena sejarahnya kan gini, Perang Dunia Pertama itu butuh dokter. Kan jadi ngebahas sejarah. Perang Dunia Pertama itu kan butuh dokter, tapi dokter-dokter yang tersedia itu tidak memiliki izin. Makanya didatangkan dokter magang, yang mana masih dikontrol sama dokter yang sudah profesional. Itu sejarahnya tuh. Lah ini bisa-bisanya kantor notaris, kantor-kantor yang lain memperkerjakan anak sekolah. Pasti hasilnya buruk lah. Karena aku punya pengalaman juga kayak Ibu Bayangkari itu. Aku pernah foto di studio foto yang motoin anak magang. Coba kalian pikir, kan bangsat ya, kita ngebayar orang untuk belajar yang mana hasilnya nggak bikin kita puas. Ngapain coba anak-anak magang ini masuk? Anjing, di kantor serapi ini terus masih ada baju putih abu-abu. Kita udah menguak 3 tahun ngeliat putih abu-abu, masih ada di kantor-kantor orang-orang kayak gini. Dan sebenar-benarnya ya, magang itu adalah sistem yang dibuat oleh perusahaan, yang mana itu tuh untuk menguntungkan perusahaan juga. Karena kan bakalan bayarnya lebih kecil, dan sekolah juga jadi lebih luang kan, karena ada anak-anak yang lagi magang. Karena aku setuju sebenarnya sama Ibu Bayangkari, cuman mulut Ibu Bayangkari ini kayak mulut status Facebook ibu-ibu, jadi kurang kekontrol aja. Coba kalau diganti kata budak itu yang lebih elegan gitu. Nah, apanya ini kita cari bareng-bareng. Pantun. Udah ditunggu pantun. Apa yang lebih elegan? Ada. Koalisi partai mungkin? Kan katanya suka orang-orang sama pembahasan pemerintah, partai politik, megalodon. Menurutku itu, anak-anak magang ini penting tuh. Menyebalkan dia tuh ada di tempat-tempat kerja gitu tuh. Salah satu contoh anak magang yang gagal aja, ya teman kita ini satu Basoru.
magang di televisi. Jadi ngukur tanah untuk apa coba? Pengalaman juga untuk apa kan nggak kepake juga di ngukur tanah. Emang ada tanah terus diliput enggak kan? Atau gimana? Enggak ada. Nah, aku tuh kurang setuju aja gitu anak magang tuh ada di tempat-tempat kerja kantor atau gitu. Kecuali anak-anak kuliah, itu anak-anak kuliah mungkin bisa lah. Ya kalau anak kuliah juga ada juga sih program yang menurutku aneh, KKN. Dimana kalau sejarahnya tuh KKN itu ya sama kayak magang sebenarnya. Sekarang aku pengen so pinter. Jadi KKN itu sejarahnya seperti sejarah magang yang mana butuh orang terus diberangkatkan anak-anak kuliah ini untuk mengabdi lah ke masyarakat. Misalnya ada kasus apa pertanian gitu, sawit atau apanya rusak, datang untuk meneliti, ngasih solusi itu. Tapi kenyataannya sekarang KKN itu cuman selfie, ngajar drum band. Nah ini nih. Nah, tiga ini. Ayo kita cari bareng-bareng. Apa ya? Sama buat toga. Buat toga. Gapura. Kerjaan mama-mama sebenarnya. Maksudku ngapain anak-anak KKN ini? Kalian nggak sadar gitu. Kuliah bayar mahal-mahal terus diterjunkan lagi untuk bermasyarakat. Anjing kan bodoh ya. Kalian dari kecil sampai gede masa nggak diajarin bermasyarakat sih sama orang tua? Masa harus kuliah dulu biar tahu cara bermasyarakat? Ini aneh banget ini anak-anak muda. Ada anak muda di sini nggak ada? Saya berani sih bilang itu. Aneh itu makanya saya nggak punya teman kuliahan karena mereka aneh-aneh. Terus sekarang juga aku sebel sama orang-orang yang ngerasa pakai istilah-istilah Inggris atau istilah-istilah akademik, ngerasa keren padahal penempatannya nggak tepat. Ya contohnya insecure, terus royal. Biasanya royal nih yang dipakai banyak wanita sih yang pakai. Aku tuh suka cowok royal. Tolol. Royal itu adalah sebuah sifat berlebih-lebihan, boros. Kok mau punya suami yang berlebih-lebihan boros, yang keluar cuma buat minum tua, nggak ngasih minum susu anak. Ribet ya dong. Ini karena aku demam banget ini. Apaan sih Ju? Banyak banget bang, aku tuh sebel banget gitu. Ada orang-orang yang pakai istilah-istilah tapi nggak sesuai gitu tempatnya. Orang ngerasa royal itu adalah orang yang suka traktir. Padahal orang yang suka traktir itu dermawan, bukan royal. Makanya kalau ada yang namanya dermawan terus royal, nah, itu pasti aneh. Terus ada yang bilang insecure. Aku insecure, mukaku jelek. Anjing, jelek dari mananya? Putih semua ini bangsat. Biasanya anak sekolah gitu, iya nggak? Teman-teman kelas kalian ada yang kayak gitu kan? Yang cewek-cewek itu bisa gitu. Aku insecure, mukaku jelek. Jeleknya gimana anjing? Teman kelas lu yang lebih hitam ada yang lebih jelek. Ada. Kalian tuh bukan insecure sebutannya. Belum nemu pose yang pas aja. Untuk selfie. Emang. Tapi itu mungkin karena usia mulai bertambah, sekarang aku mengekekkan kebodohan dan keanehan-anehan yang aku lihat ini aku kaitin dengan pemerintahan. Enggak. Aneh banget. Salah satu contohnya yaitu ya mungkin kalau jalan tol itu lancar tapi kalau jalan pikiran rusak kayak gini jadinya. Waduh, kesana. Waduh. Padahal aku ngerasa jalan tol tuh hal yang aneh ya untuk diciptakan. Double meaning. Jalan tol itu kan diciptakan untuk orang-orang kaya yang punya mobil. Orang miskin naik bus. Tahu nggak? Orang miskin sebulan pun gak tentu liburan untuk lewat jalan tol tuh gak tentu. Hampir bang, hampir ke DJ tuh. Hampir bang DJ. Makanya buat apa jalan tol sepanjang-panjang itu ya Tuhan ya. Kalau masih ada orang mengendari motor
pakai helm aja enggak? Kalau orang mengendarai motor lampu sen hidup tapi tangan masih gini-gini juga. Kenapa jalan tol? Kenapa jalan tol? Tangan masih gini. Megang lampu sen. Mana lu di 2024 bakal Bang, gede-gede. Nyalek. golput.